Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang memulai bisnis e-commerce dan digital. Kami terdiri dari saya sendiri yaitu Niswatul Azifa, NIM 190300128, dan teman saya Gebilia Nurjana, NIM 190301099, Tiara Angelin Nurzain, 19030010107, Sofiatul Aulia, NIM 19030010121, dan Dimas Suhadi Putra, NIM 19030010127. Next. Apa sih pengertian dari e-commerce itu? E-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, baik itu barang atau jasa, dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce sendiri kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau offline. E-commerce atau electronic commerce yang bisa disebut dengan perdagangan elektronik menurut Kozinets et al. Pada tahun 2010 dapat didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa, atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet. Sedangkan menurut Loudon, The Loudon mendefinisikan electronic commerce sebagai the process of buying and selling goods electronically by consumer and from company to company through computerized business transaction. Dari definisi di atas, ada 3 poin utama dalam electronic commerce, yaitu pertama, adanya proses baik penjualan maupun pembelian secara elektronik. Kedua, adanya konsumen atau perusahaan. Dan ketiga adalah jaringan penggunaan komputer untuk melakukan transaksi bisnis. Next. Kita akan mengetahui pengertian dari digital. Apa sih digital itu? Digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani yaitu berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari 2 radiks, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on, atau bilangan biner. Jadi, digital adalah sebuah metode yang kompleks dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Sedangkan pengertian dari bisnis digital adalah aktivitas bisnis atau jenis usaha yang melakukan bentuk pemanfaatan, perkembangan, teknologi guna menciptakan suatu produk atau brand, dan melakukan pemasaran atau promosi produk yang menggunakan media elektronik atau digital. Tipe bisnis ini juga bisa diartikan sebagai sebuah pemanfaatan kecanggihan teknologi dalam mengembangkan sebuah bisnis berbasis digital. Next. Selanjutnya yaitu 6 dimensi keberhasilan sistem informasi menurut Delon dan McLean tahun 2004 yang dapat diterapkan pada lingkungan e-commerce adalah yang pertama adalah kualitas sistem dalam lingkungan internet. Karakteristik sistem e-commerce dapat diukur sesuai kegunaan, ketersediaan, kehandalan, kemampuan beradaptasi, dan waktu respon, misalnya waktu download dan proses di data. Yang kedua adalah kualitas informasi dalam menangkap isu konten e-commerce, yaitu jaringan konten harus dipersonalisasi, lengkap, relevan, mudah dimengerti, dan aman jika calon pembeli atau pemasok memulai transaksi melalui internet. Yang ketiga adalah kualitas layanan. Dukungan keseluruhan disampaikan oleh penyedia layanan, terlepas dari apakah dukungan tersebut disampaikan oleh Departemen Sistem Informasi atau unit
organisasi baru atau mungkin secara outsourcing ke penyedia layanan internet. Yang keempat adalah penggunaan. Hal ini dapat diukur dari kunjungan ke situs web dan navigasi dalam situs tersebut untuk pencarian informasi dan pelaksanaan transaksi. Yang kelima adalah kepuasan pengguna. Hal ini merupakan cara penting untuk mengukur pendapat pelanggan dalam sistem e-commerce dan harus mencakup seluruh yang pengalaman pelanggan dalam siklus pembelian, pembayaran, sampai penerimaan produk maupun layanan. Seperti contohnya itu kayak rating gitu loh. Yang keenam adalah manfaat. Hal tersebut juga penting karena penting untuk menangkap keseimbangan dampak positif dan negatif dari e-commerce pada pelanggan, pemasok, karyawan, organisasi, pasar industri, ekonomi, dan bahkan masyarakat secara keseluruhan. Next. Menurut Skredi tahun 2009 itu ada dua cara untuk melakukan pemasaran online. Baik, yang pertama adalah pasif dan yang kedua adalah aktif. Menggunakan pemasaran online pasif berarti sebuah perusahaan membangun sebuah website yang menyediakan informasi kepada pelanggan tanpa melakukan kegiatan yang signifikan untuk menjangkau pelanggan. Dan yang di sisi lain, pemasaran online aktif melakukan sebaliknya, yaitu perusahaan berusaha untuk mencapai pembeli potensial di internet. Dengan mengambil keuntungan dari teknologi internet, perusahaan memiliki kemudahan dalam mempromosikan dan menyampaikan informasi tentang merek mereka. Jadi dia itu lebih aktif kepada pelanggan untuk mencapai pelanggan yang potensial. Next. Saya di sini akan membahas jenis-jenis dari bisnis e-commerce antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah business to business atau disingkat dengan singkatan B2B, yaitu melakukan kegiatan transaksi elektronik antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. E-commerce jenis ini umumnya digunakan oleh perusahaan, produsen, grosir, dan pengecer. Contohnya busy.co.id dan relly.com. Yang kedua adalah business to consumer atau disingkat B2C, yaitu e-commerce jenis ini melakukan kegiatan transaksi online antara produsen atau perusahaan dengan konsumen akhir. Bisnis ini berhubungan langsung dengan konsumen perorangan atau grup dan bukan dengan perusahaan atau bisnis lainnya. Contohnya bineka.com dan lazada.co.id. Yang ketiga adalah consumer to consumer atau disingkat dengan singkatan C2C, yaitu mengusung model bisnis yang melibatkan transaksi antara konsumen. Kedua pihak bertemu secara langsung namun hanya lewat platform online. Contohnya yaitu Tokopedia dan Bukalapak. Dan contoh lainnya itu Shopee, seperti pelanggan melihat di pasar yang ditawarkan oleh produsen. Jadi dia itu dilalui oleh platform yaitu Shopee. Yang keempat adalah consumer to business atau disingkat C2B. E-commerce jenis ini melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Konsumen akan menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan yang membutuhkannya. Contohnya Google AdSense dan eTalkPhoto.com. Yang kelima adalah business to administration atau disingkat B2A. E-commerce jenis ini mencakup kegiatan transaksi online yang terjadi antara perusahaan dengan administrasi publik. Contohnya yaitu pajak.go.id dan BPJS ketenagakerjaan.go.id. Yang keenam adalah consumer to administration atau disingkat C2A. E-commerce jenis ini memiliki model bisnis yang hampir sama dengan B2A. Namun, C2A melibatkan transaksi antara konsumen atau individu dengan administrasi publik. Contohnya BPJS Kesehatan.go.id dan pajak.go.id. Yang ketujuh adalah online to offline, yaitu disingkat O2O, yaitu
jenis e-commerce yang mengusung model bisnis untuk menarik online agar mau berbelanja ke toko fisik. Intinya konsep ini ingin menghubungkan antara saluran online dengan toko fisik. Contohnya Avacart dan mataharimall.com. Seperti yang ada di Gresik itu Nun Hijab itu dia menawarkan sebuah produknya di online untuk menarik pelanggan agar datang ke tokonya atau offline. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gaby. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu keunggulan dan kekurangan e-commerce. Next. Daya tarik e-commerce bagi dunia bisnis diantaranya adalah karena ia mempunyai keunggulan sebagai berikut. Ada beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, efisien. Yang dimaksud adalah perusahaan bisa memperoleh efisiensi baik dari sisi pemasaran, tenaga kerja, dan overhead cost. Kemudian yang kedua ada efektif. Maksudnya adalah internet memungkinkan untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan cepat. Kemudian yang ketiga, e-commerce memberi penjual jangkauan global. Maksudnya mereka menghilangkan penghalang tempat atau geografi. Kini penjual dan pembeli bisa bertemu di dunia maya tanpa terhalang oleh lokasi. Kemudian yang keempat, pedagang elektronik secara substansial menurunkan biaya transaksi. Hal tersebut menghilangkan banyak biaya tetap untuk memelihara toko, dan hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk menikmati margin keuntungan yang jauh lebih tinggi. Kemudian yang kelima ada menyediakan pengiriman barang cepat dengan sedikit usaha di pihak pelanggan. Maksudnya, keluhan pelanggan juga ditangani dengan cepat, dan hal tersebut dapat menghemat waktu, tenaga bagi konsumen dan perusahaan. Kemudian yang terakhir, berhubungan secara langsung tanpa perantara. Maksudnya, perdagangan elektronik juga memungkinkan pelanggan dan bisnis untuk berhubungan secara langsung tanpa perantara. Hal tersebut memungkinkan terjadinya komunikasi dan transaksi yang cepat dan tepat, dan dapat memberikan sentuhan pribadi yang berharga, dan lain sebagainya. Next. Kekurangan dari e-commerce. Ada 5, yaitu yang pertama, tidak bisa melihat barang secara langsung. Belanja online akan membuat pelanggan tidak bisa melihat barang atau produk secara langsung. Hal tersebut merupakan alasan kenapa ada beberapa pelanggan yang tidak mau melakukan transaksi jual beli di e-commerce. Kemudian yang kedua, resikonya besar. Maksudnya kekurangan e-commerce yang merupakan karena adanya implikasi dari poin pertama adalah mempunyai resiko yang cukup besar, terutama jika melalui website e-commerce yang tidak menjamin suatu keamanan. Kemudian yang ketiga, ada persaingan harga. Persaingan harga pada kekurangan dari e-commerce ini adalah tingginya persaingan antar toko, baik itu berupa harga produk atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, terjadinya pasar jenuh, dan yang terakhir ada tingkat persaingan semakin meningkat. Next. Next.
Kemudian ada macam-macam bisnis digital. Macam-macam bisnis digital. Yang pertama ada mengelola toko online. Bisnis digital adalah usaha yang bisa ditekuni menjadi suatu lapangan pekerjaan tersendiri. Salah satu macam dari bisnis digital adalah mengelola toko online untuk melakukan aktivitas jual dan beli barang. Jika kita tidak mempunyai modal yang cukup, maka kita bisa membuka toko online dan bergabung dengan marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada menjalankan bisnis affiliate marketing. Maksudnya adalah pelaku dalam bisnis ini biasanya disebut dengan reseller. Nah, kita perlu membeli barang ke suatu agen yang terpercaya dan keamanan serta kualitas barang yang akan kita beli itu terjamin. Kemudian kita menjual barang tersebut kepada konsumen. Kemudian yang ketiga ada menjadi dropshipper. Maksudnya adalah bisnis ini dilakukan dengan cara menjual barang milik toko online lain. Kita hanya bertugas mencari konsumen untuk toko online tersebut. Kemudian yang keempat ada menjadi konten kreator atau YouTuber handal. Maksudnya adalah jika kita memiliki hobi, misalnya membuat video, maka kita sebaiknya memanfaatkan peluang tersebut untuk menjadi YouTuber yang handal. Caranya kita bisa membuat video menarik dengan tema tertentu. Next. Kelebihan yang dimiliki bisnis digital. Yang pertama, pilihan yang beragam. Maksudnya adalah perkembangan teknologi diprediksi belum akan berhenti bahkan hingga beberapa dekade mendatang. Artinya masih banyak inovasi yang bisa dihasilkan sebagai peluang usaha. Yang kedua, jangkauan pasar yang luas. Maksudnya adalah jika kita menggeluti bisnis digital yang dijalankan secara online, pangsa pasar tentu akan lebih luas juga. Kemudian yang ketiga ada memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Maksudnya adalah di tengah kesibukan menjalankan rutinitas, sebagai seorang mungkin tidak sempat pergi ke suatu tempat untuk membeli sesuatu. Nah, bisnis digital mampu memberikan solusi untuk permasalahan ini. Bisnis digital menawarkan kenyamanan yang lebih kepada pelanggan. Kemudian ada potensi menghasilkan penghasilan tanpa batas. Maksudnya adalah bisnis digital yang dipasarkan secara online memiliki potensi penghasilan tanpa batas. Bayangkan saja jika pelanggan kita berasal dari seluruh dunia, tentu omset penghasilan kita akan semakin berlipat ganda. Kemudian jangkauan pasar yang luas. Maksudnya, jika kita menggeluti bisnis digital yang dijalani secara online, maka pangsa pasar tentu akan lebih luas. Hal ini karena kita tetap bisa menjalankan bisnis tersebut dimanapun kita berada selama 24 jam. Next. Faktor potensial untuk mengembangkan bisnis digital. Yang pertama, intellectual property ownership. Dalam bisnis digital, produk digital merupakan aset perusahaan yang
hak ciptanya harus dilindungi. Namun banyak perusahaan yang luput akan hal ini. Mereka lebih mengutamakan biaya produksi murah tanpa mempertimbangkan implikasi setelahnya. Pada kenyataannya, unrealistic expectation and budget itu merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan proyek IT. Kemudian saya lanjutkan yang nomor 2, ada keamanan data. Keamanan data sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, potensi kerugian material. Maksudnya, ketika memutuskan untuk dengan mudahnya memberikan akses akan data dan informasi kepada banyak pihak, kita perlu meningkatkan potensi kerugian material bagi orang yang terlibat di dalam data dan informasi tersebut. Kemudian yang kedua, ada risiko penyalahgunaan data atau informasi. Maksudnya, bisnis digital, kita boleh mengelola data user dan konsumen asalkan user dan konsumen menyetujuinya. Dengan kasus penyalahgunaan data dan informasi internet, European Union telah membuat GDPR untuk melindungi data user dan konsumen di internet. Kemudian yang ketiga ada peluang tindakan kriminal. Next nomor 3 itu ada otomatisasi. Yang dimaksud otomatisasi adalah sistem di dalamnya. Sistem adalah bagian dari platform yang lebih membutuhkan otomatisasi daripada konten digital. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia. Next. Di sini saya akan menjelaskan alasan memulai bisnis e-commerce. Sebelumnya bisnis e-commerce itu bidang yang besar untuk dimasuki terutama saat ini. Jadi bahkan sebagai pemula dalam e-commerce, sumber daya sudah sangat tertata. Jadi yang dibutuhkan adalah etos kerja yang kuat dan keinginan untuk berhasil. Di sini alasan memulai bisnis e-commerce. Yang pertama yaitu e-commerce akan tumbuh 13-25% di seluruh dunia. Jadi jika Anda itu masuk ke dunia e-commerce dalam waktu sekarang, itu adalah waktu yang sangat baik. Karena peluang tumbuh dari hari ke hari yang sangat tinggi, apalagi di Indonesia ini kan karena pemerintahnya juga sangat mendukung. Yang kedua, kemampuan untuk mendapatkan pendapatan walau sedang tidur. Jadi dalam e-commerce itu dapat mengatur sebuah toko di nama domain kamu sendiri dan menjual secara global. Jadi kamu tidak perlu memiliki beberapa etalase untuk dilihat di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu mudah untuk dibangun dan bekerja. Alat untuk membangun e-commerce sudah jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi ada lebih banyak dan baik pembuat website e-commerce daripada di masa lalu. Jadi dari penjualan platform untuk pemasaran alat otomatisasi dan self-service, bahkan website juga dapat dibangun dan berjalan tanpa mengeluh banyak biaya. Selanjutnya yaitu 80% dari pengguna internet melakukan pembelian secara online. Seperti yang dapat dibayangkan, jadi 80% itu akan terus tumbuh. Jadi kuncinya itu sebagai pemilik bisnis e-commerce itu adalah membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan mengubah prospek menjadi pelanggan. Yang terakhir yaitu dapat menjual lebih banyak kepada penjual. Jadi hampir
setiap bisnis e-commerce ditemukan mengurangi gesekan sangat penting untuk membuat lebih banyak penjualan. Atau shopping cart itu yang diajukan juga adalah masalah umum. Jadi harus memiliki kemampuan untuk mengubah dan mengoptimalkan file penjualanmu untuk memastikan konversi maksimum. Next. Selanjutnya yaitu alasan memulai bisnis digital. Yang pertama, aktivitas harian manusia tak pernah lepas dari internet. Jadi hampir semua orang yang berada pada usia produktif ini tak lepas akan jangkauan teknologi digital. Bahkan bisa dikatakan aktivitas harian mereka itu tak akan pernah lepas dari yang namanya internet. Yang kedua yaitu lebih efektif dan efisien untuk mengukur segmentasi pasar. Banyak orang yang masih menggunakan jasa billboard dan brosur untuk meningkatkan brandnya, serta memasarkan produk, barang, atau jasa mereka. Namun, hal tersebut itu perlahan, namun pasti sudah benar-benar tidak efektif lagi pada zaman teknologi digital seperti ini. Yang ketiga yaitu tolak ukur keberhasilan lebih tinggi. Beberapa konsultan bisnis online itu pasti menyarankan selain ketika seseorang yang mengikuti pelatihan internet marketing atau sedang belajar bisnis digital, itu menyiapkan teknis terkait materi digital marketing. Jadi seorang konsultan internet marketing pasti juga menyarankan agar bisnis atau usaha yang sedang dikelola juga disiapkan untuk dapat bersaing melalui dunia digital. Yang terakhir yaitu membangun dan menciptakan kepercayaan pelanggan. Jadi ketika belajar bisnis digital, itu kita akan tahu pula bagaimana perilaku customer sebelum setuju membeli sebuah produk, barang, atau jasa. Di mana yang pertama kali mereka tanyakan pastilah website-nya atau akun official resminya. Next. Analisis bisnis e-commerce. Istilah-istilah dalam e-commerce itu meliputi yang pertama digital atau electronic cash. Itu metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer yang lain. Yang kedua yaitu digital money terminologi global. Itu untuk berbagai cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Yang ketiga, disintermediation. Proses untuk memotong jalur perantara. Yang keempat, electronic check. Pada saat ini kan sedang diuji coba kan oleh Cybercash. Sistem cek elektronik seperti Pay Now akan mengambil uang dari account cek di bank. Yang kelima yaitu electronic wallet. Pola pembayaran seperti Cybercash Internet Wallet akan menyimpan kartu kredit di hard disk dan dalam bentuk transaksi yang aman. Yang keenam yaitu extranet, sebuah kelanjutan dari internet, perusahaan yang mengaitkan jaringan internal suatu perusahaan dengan jaringan internal supplier mereka maupun pelanggan mereka. Yang terakhir yaitu micropayment. Micropayment ini transaksi dalam jumlah kecil antara beberapa ratus rupiah hingga puluhan ribu rupiah. Misalnya itu untuk mengambil atau mengakses grafik, game maupun informasi. Selanjutnya, next. Hubungan hukum antara pelaku e-commerce. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengakomodasi perkembangan e-commerce. Dengan tiadanya regulasi khusus yang mengatur perjanjian virtual, maka otomatis perjanjian di internet itu akan diatur oleh hukum perjanjian non-elektronik yang berlaku. Hukum Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUH Perda. Asas ini itu untuk memberi kebebasan kepada pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi dalam suatu perjanjian. Next.
Perlindungan penjual dan pembeli dalam e-commerce. Perlindungan pembeli yang pertama, carilah merek yang dipercaya. Sebelum membeli, pastikan bahwa situs yang Anda beli itu termasuk situs asli dan masuk secara langsung ke situs itu. Jadi kita dapat mempercayai merek tersebut. Yang kedua yaitu cari alamat dan nomor telepon perusahaan situsnya belum dikenali. Situsnya yang belum dikenali serta nomor faksnya itu langsung hubungi dan lakukan tanya jawab dengan para karyawannya. Yang ketiga yaitu periksalah penjual dari kamar dagang setempat. Yang keempat yaitu selidiki seberapa amannya situs penjual. Jadi mempelajari prosedur keamanan dan dengan membaca kebijakan privasi yang dimasukkan. Selanjutnya yaitu perlindungan penjual. Jadi mereka itu harus melindungi dari pelanggan yang menolak untuk membayar dan membayar dengan cek kosong. Next. Visi dan misi bisnis e-commerce. Jadi salah satu visi dan misi pada bisnis e-commerce yang ada pada Shopee. Pada awalnya kemunculan Shopee ini marketplace sungguh mengusung model bisnis pelanggan untuk pelanggan atau customer to customer. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, terbentuklah Shopee Mall. Sejak saat itu model bisnisnya itu menjadi bisnis untuk pelanggan atau bisnis to customer. Visi dan misi Shopee itu menjadikan mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Dan misinya Shopee itu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Next. Peluang pasar. Peluang pasar adalah kombinasi keadaan dan waktu yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan dalam mencapai sasaran perusahaan. Dan ada beberapa jenis analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang pasar. Di antaranya adalah melalui segmentasi konsumen, keputusan pembelian, pesaing langsung dan tidak langsung, analisis produk dan layanan produk. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang pasar yang dapat dieksploitasi perusahaan secara menguntungkan. Next. Cara melakukan analisis peluang pasar. Hal yang perlu diketahui dalam proses menganalisa pasar adalah potensi konsumen atau pembeli terhadap barang yang akan dibeli, memotivasi dan public speaking yang baik terhadap pembeli atau konsumen dalam proses penjualan produk, mengetahui ukuran seberapa besar pasar tempat Anda memasarkan produk perusahaan, mengetahui sifat-sifat dari konsumen yang membutuhkan produk perusahaan, target pasar yang spesifik, dan pengaruh pasar eksternal dalam pemasaran produk perusahaan. Next. Cara mengidentifikasi suatu peluang pasar diantaranya adalah mengamati kebutuhan yang paling banyak dibutuhkan oleh konsumen atau pembeli yang di pasar, menentukan berapa banyak dan besaran saingan dalam upaya memasarkan produk dari perusahaan, memperkirakan daya beli konsumen yang akan berpengaruh terhadap pemasukan dan keuntungan dalam sebuah perusahaan, menentukan karakter konsumen berdasarkan usia dan jenis kelamin, dan mengetahui kapan konsumen atau pembeli membutuhkan barang yang dijual di dalam perusahaan. Dan selanjutnya menganalisis jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan di suatu pasar dan Anda harus
tahu yang dilakukan terhadap produk agar tetap terjual kepada konsumen. Next. Cara mendominasi pasar, yaitu 1. Ketahui secara detail target pasar. Maksudnya sebelum menjalankan bisnis, kita perlu melihat keadaan pasar. Namun, kita tidak cukup hanya mengetahui produk pesaing, kita juga perlu mengetahui secara lebih rinci tentang target pasar. Hal ini dilakukan oleh Boris Wojtkowicz, salah satu seorang pendiri Evlo, sebuah perusahaan sepeda listrik, yang mengatakan bahwa untuk mendominasi target pasar kita perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengenal sasaran penjualan. 2. Tentukan strategi untuk masuk ke pasar. Kita memerlukan rencana yang konkret untuk peluncuran produk kita ke pasar. Kita bisa meminimalisir kesalahan dalam berbisnis. Jika kita jeli, maka kita dapat melihat peluang lebih besar pada pengembangan bisnis ke depan. Jalinan kemitraan. Kita memiliki kelemahan atau memerlukan bantuan. Mereka menjalin kerjasama bisnis yang menguntungkan. Menurut Rebecca Montrose, CEO Leders US mengatakan bahwa menjalin kemitraan adalah strategi yang tepat untuk mengembangkan sebuah bisnis. Kemitraan pun dapat membantu perusahaan untuk melakukan penetrasi pasar yang lebih luas dan memastikan bahwa kerjasama ini membuahkan keuntungan bagi kita dan mitra. Kembangan strategi. Kelemahan dan kelebihan dalam bisnis. Untuk kita menentukan strategi bisnis berdasarkan kelemahan dan kelebihan dalam bisnis, menurut James Brantley dari Denles, salah satunya ia berhasil mengambil ahli pasar dengan strategi yang dapat memastikan bahwa usahanya dapat Next. Menemukan inovasi 10 kali. 10 formulasi strategi yang disarankan dirancang untuk mempertinggi kesempatan hidup dan sukses sebuah usaha kecil, antara lain menjadi objektif. Angan-angan sendiri tidak memiliki tempat di dalam bangunan sebuah bisnis. Kejujuran, penilaian, dan kelemahan perusahaan sebenarnya adalah hal yang mendasar. 2. Membuat sederhana dan terfokus. Dalam sebuah usaha kecil, kesederhanaan adalah efektif. Usaha dan sumber daya seharusnya dikonsentrasikan di mana dampak dan keuntungan adalah hal yang paling utama. Fokus pada pasar yang menguntungkan. Dalam kelangsungan hidup dan keberhasilan usaha kecil oleh persediaan barang dan jasa khusus yang menemukan keinginan dan kebutuhan dari pemilihan kelompok pelanggan. Mengembangkan rencana pemasaran. Dalam usaha kecil harus memutuskan bagaimana untuk meraih dan menjual kepada pelanggan. Manajemen tenaga kerja secara efektif adalah kesuksesan usaha kecil tergantung pada bangunan, pengaturan, dan motivasi sebuah tim pemenang. Next. Membuat catatan keuangan yang jelas. Adalah sebuah usaha kecil perlu memiliki catatan aset, liabilitas, penjualan, biaya, dan informasi akunting hanya dalam urutan untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan. Selanjutnya, tidak pernah menghambur-hamburkan kas. Kas adalah raja dari dalam dunia usaha kecil. Menghindari perangkap yang berulang-ulang dari pertumbuhan yang
cepat. Usaha kecil harus hati-hati melakukan ekspansi. 8. Mengerti seluruh fase bisnis. Dalam mengendalikan usaha kecil dan kemajuan keuntungan usaha kecil tergantung pada pengertian yang lengkap dari sebuah fungsi bisnis. 9. Merencanakan ke depan. Usaha kecil harus memformulasikan secara kritis dan menantang pencapaian sasaran, tujuan, dan mengubahnya menjadi aktivitas yang produktif. Next. Cara memulai bisnis e-commerce secara efektif. Yang pertama, memilih produk yang akan dijual. Yang kedua, riset dan persiapan. Yang ketiga, memulai mengatur bisnis. Yang keempat, tentukan metode pembayaran. Yang kelima, bersiap untuk meluncurkan situs atau web tersebut. Next. Cara memulai bisnis digital secara efektif. Dengan wawasan tentang teknologi dan informasi, kita bisa mengembangkan dan mempromosikan bisnis digital yang sukses, antara lain yaitu buat pola pikir yang benar dan pemahaman bersama. Kedua, tempat pemimpin yang tepat. Ketiga, luncurkan pusat keunggulan bisnis digital. Next. Lanjutan. Yang keempat, merumuskan strategi digital untuk menanggapi peluang dan ancaman. Yang kelima, temukan, kembangkan, dan peroleh keterampilan dan peran bisnis digital. Keenam, buat kemampuan bisnis digital baru. Beberapa alasan untuk memulai bisnis digital. Yang pertama, aktivitas harian. Manusia tak pernah lepas dari internet. Yang kedua, lebih efektif dan efisien untuk mengukur segmentasi pasar Anda. Ketiga, tolak ukur keberhasilan lebih tinggi membangun dan menciptakan kepercayaan dan pelanggan. Hal yang perlu diketahui dalam proses menganalisa pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi konsumen atau pembeli terhadap barang yang akan dibeli. Yang kedua, motivasi dan public speaking yang baik terhadap pembeli atau konsumen dalam proses penjualan produk. Yang ketiga, ukuran seberapa besar pasar tempat Anda memasarkan produk perusahaan Anda. Sekian dan terima kasih.